Baik, selamat siang Bu Nurma. Apa kabarnya ini di siang-siang hari ini, di hari apa ini? Di Selasa ya? Iya, siang, Pak. Alhamdulillah sehat hari ini. Ya, di sela-sela pekerjaannya ini pasti ya banyak sekali hal yang kita temui karena kan kita juga manusia biasa sebagai tenaga pendidik ini. Kadang ya mengurus di rumah seperti apa, kemudian ya di sekolah seperti apa. Kita seperti menjalankan dua peran ya. Orang Iya, tua sekaligus guru ini. betul. Kira-kira ini saya ingin ngobrol ya kira-kira 10 menit ke depan, 10-15 menit ke depan ya. Kira-kira ada yang diceritakan apa ini tentang bebas mau pekerjaan atau keseharian Anda, silahkan Bu. Ini, Pak, saya ingin berbincang tentang, apa ya, saya ada satu masalah sih, Pak, di laptop saya, begitu. Ini setelah menginstal aplikasi yang ClassPoint itu menjadi lemot, gitu. Oke, berarti ClassPoint ini seperti aplikasi untuk apa nih si pentasnya? Misalnya seperti LMS itu ya atau bagaimana? Dia tersambung di PPT, Pak. Tersambung di Hmm. PPT, jadi nanti, apa yang kita, jadi memudahkan dalam pembuatan misal kuis gitu ya. Kalau kuis kan, jawabannya masih nanti. Nah, kalau dengan menggunakan, ClassPoint ini, itu tuh hasil dari tanggapan atau masukan atau jawaban dari siswa itu bisa langsung, tersemat di PPT yang kita tampilkan gitu. Saya juga masih proses belajar sih, Pak. Belum memahami secara lebih dalam gitu. Ya, ya sebenarnya bagus ya karena setiap guru kan juga harus mengenal tentang beberapa aplikasi untuk memudahkan pembelajarannya. Terutama kan kita Mhm, SMK ini, SMK vokasi ini kan jurusannya bermacam-macam. Pasti juga yes, harus menggunakan banyak banyak media ya. mhm. Mungkin kalau Ibu menggunakan ClassPoint tadi, saya juga sebenarnya menggunakan CNC simulator karena memang berhubungan Oh, dengan mesin. Nah, itu kan aplikasi itu kan sebenarnya kan membantu kita untuk mempermudah pekerjaan sebenarnya. Nah, kalau menjadi lemot ini malah jadi kendala dia, Bu, ya. iya betul, menjadi kendala. Bener, Pak. Ketika ada, deadline tugas, itu tuh nggak bisa ini, laptopnya nggak bisa diajak kerja cepat gitu. Jadi kadang malah menambah, emosi, semruwet gitu, Iya, hanya iya. karena laptopnya gitu. Iya sih. Jadi seharusnya kita itu bisa bekerja efisien ya, Mhm, mungkin dengan aplikasi itu, tapi malah mungkin agak terkendala. Kalau iya, diklasifikasikan nih, karena ini pembicaraan tentang apa ya, dalam artian menjadi kendala pekerjaan seharusnya mhm. cepat, menjadi tidak efektif. Nah, kalau satu itu buruk atau tidak efektif, kemudian 10 itu lancar atau efektif, itu kira-kira problem sekarang yang dihadapi itu di nomor berapa? Problemnya di nomor 3, Pak. Oh 3 ya. Jadi Mmm, kalau saya melihat mungkin ya juga saya tidak menggunakan class point, saya membayangkan kalau mhm. di nomor 3 ini cukup mengganggu ya. Karena Iya, memang betul. justru dari awal kan seperti kerja 2 kali ya, harusnya Mhm, sebelumnya tanpa class point itu kan ya memang kerja 2 kali, tadi PPT baru menilai kuisnya gitu kan. Nah, ini mhm, harusnya mhm. jalan pintas tapi tetap tidak efektif ya. Ya itu Iya, karena juga kurang tahu juga, karena kan banyak kendala kalau laptop lemot itu, mungkin dari iya, aplikasi itu sendiri, apakah itu memang harus license atau tidak, ya kan juga menjadi kendala. Tapi sebelumnya mhm. belum ya di-training-kan atau memang itu anjuran dari siapa atau memang Oh, begini, ceritanya? saat ini kan memang saya mengikuti diklat yang lain juga, Pak, selain CGP. Jadi ada diklat Dolmen, jadi diklat online dan monitoring dari Jawa Tengah. Nah, di situ memang, sebenarnya terkait pembuatan modul ajar, tapi diselipkan tentang, aplikasi yang ini, ClassPoint, penggunaan ClassPoint. Nah, setelah menginstal itu, laptop saya menjadi lemot dan memang ini,
karena itu masuk dalam materi di dolmen tersebut, ya mau nggak mau memang harus diinstal begitu di laptop saya. Ya. Jadi memang ya sebenarnya anjuran yang bagus ya, tapi Mm-mm. ternyata setelah kita gunakan, mungkin survei itu, mungkin teman guru ibu lain lain yang pelatihan itu juga mengalami kendala yang sama ya. Nah, Hmm, setidaknya harapannya harapannya seperti apa kalau menggunakan flashpoint tadi, lancarnya itu di nomor berapa inginnya itu loh, karena kan juga oh, bekerja pelatihan juga mengajar di kelas juga, kalau kondisi lancar atau efektif tadi di poin berapa, atau 50-50 eh, atau bagaimana itu? ya inginnya sih laptopnya bisa mendukung ya Pak, karena di Ya. dolmen kan memang ada LK yang memang harus mengerjakan untuk penggunaan aplikasi PowerPoint itu. Nah, harapannya ya ketika laptop saya terinstall itu bisa mendukung, bisa mengerjakan LK dan ini, apa ya, ilmu yang saya dapat itu bisa saya aplikasikan dan dengan lancar gitu. Harapannya ya dari yang tersendat dari ini di nomor 3 bisa jadi di nomor 8 lah, Iya. jadi bisa lancar begitu. Iya, idealnya memang seperti itu ya. Ya mungkin saya juga berharap developer dari software itu ya sebelumnya sudah men-trial dulu ya. Jadi pada saat digunakan kendala seperti ini ya. Jadi supaya juga enak itu, karena kita memang tidak mengampu satu murid ya, kita banyak sekali Iya. murid kita itu. Begitu. Baik. Kira-kira kalau kondisi seperti ini nih, harapan Ibu pengen bisa melakukan apa ini? Misalnya, atau harapannya apa? Apa ya istilahnya, supaya mengantisipasi lancar pekerjaannya ini, atau memang menggunakan software lain? Atau bagaimana? Oh gitu. Ya, ini sih Pak, saya terkait dengan kendala yang saya alami ini, saya pernah menanyakan ke narasumbernya untuk pengisi di kelas dolmen tersebut. Dan jawaban dari beliau, kemungkinan besar itu dari memori laptop saya yang hampir penuh, begitu. Nah, Nah, dari situ, saya mencoba, apa ya, bertanya ke tempat servis, sebelumnya ini sudah masuk di tempat servis juga, Pak. Nah, dari tempat servisnya itu menyarankan memang, apa ya, menambah SSD gitu, jadi mengurangi beban yang ini, yang ada di laptop, harapannya nanti bisa lebih cepat, begitu. Oke. Kalau saya pengen hanya apa ya, sepengetahuan saya, kita sharing saja, bukan saya menganjurkan. Memang mungkin beberapa aplikasi sekarang ini harus mengikuti hardware yang ada lah itu. Mhm, Kita juga terkadang kebutuhan komputer ini ternyata dengan aplikasi yang modern, apalagi kalau di tempat saya seperti untuk software desain atau apa itu semakin baru, ternyata ya mhm, hardware-nya memang harus kuat lah itu. mhm, Itu memang kendala juga ya. Jadi mhm, itu terasa sekali, seperti saya juga saya merasakan kalau di teknik ya hardware-nya itu, komputer itu ya kalau baru untuk desain itu ya memang mahal, harganya ya mhm, puluhan dan sebagainya. Nah itu memang menjadi hal yang wajar ya, maksudnya untuk saat ini kendala tentang laptop mhm, itu. Oke lah. iya, Kemudian ya tadi sudah betul menurut saya, jangan ke itu, ke servis laptop ya. Kira-kira Kira-kira mau direalisasikan kapan ini? Kalau memang kendalanya nambah SSD dengan beberapa ukuran, ada budgetnya mhm, juga ini. Mau iya. ke tempat servis kapan ini? Kalau kapannya, ini ya Pak, mungkin di minggu depan, Minggu depan. karena di minggu ini kan masih banyak deadline yang harus dikerjakan. Padahal kalau laptop kita itu masuk di tempat servis kan harus menginap, Pak. Nah, Mhm. berarti kan 1 hari saya tanpa laptop nih, kan Ah, terkendala juga dengan LK ya. yang lain. Makanya baru minggu depan, kemudian nanti juga apa, komunikasi dulu dengan kepala sekolah karena terkait dengan biaya tentunya. Sama, apa ya, saya akan mencoba untuk mengantisipasi di minggu ini untuk
tidak apa ya, membuka aplikasi tersebut ketika tidak dibutuhkan begitu. Saya baru mengamati kemarin itu ketika saya tidak menggunakan atau membuka PPT yang di ClassPoint itu tuh laptopnya Lancar. lancar, iya normal-normal aja. Tapi ketika saya membuka ClassPoint kemudian masih membuka dengan LMS misalkan itu menjadi ini sangat terkendala begitu. Ya, ya. Hmm. Itu mungkin ya sekalian Ibu juga bisa, menurut saya, itu juga bisa men-sharing-kan kendala ini dengan teman Anda yang ikut pelatihan juga, siapa tahu juga apa ya, mempunyai masalah yang sama, ya Hmm. kan, begitu. Apakah Ya, memang hanya di satu sisi, di masalah kalau Anda atau bagaimana, teman? kalau teman enggak ada masalah, Pak. Karena Hmm, memang laptop saya, ya. kalau laptop yang dipakai teman kan laptop yang baru lah gitu. Hmm, Untuk menginstal di Windows, syaratnya untuk ClassPoint itu satu Windows-nya harus Windows 11, kemudian untuk Office-nya itu minimal 2019. Nah, punya saya itu kemarin sudah 2010, sama untuk yang Windows-nya 2010, untuk Office-nya masih 2010 juga. Jadi kan terkendala, akhirnya diinstal ulang untuk Windows-nya, Windows 10 versi terbaru. hmm. Dicoba untuk Windows yang apa 11 itu ternyata nggak mendukung di laptop saya. Makanya Betul. dikembalikan lagi ke Windows 10 tapi yang versi terbaru gitu. Kalau di temen nggak ada masalah Pak. Ya, Di tempat saya aja. Mungkin karena bener apa ya, memorinya saya cek memang ini banyak sekali di ini di apa laptop saya. ya. Ya memang itu sama juga ya, seperti HP kita itu kadang banyak gambar masuk, namanya juga alat elektronik ya. Kita kan nggak terasa ya setiap hari nge-save atau apapun. Bahkan di operating system itu di laptop saya juga seperti itu. Kalau tidak kita atur, bahkan saya harus memformat sendiri ya. Kalau saya cenderungnya seperti itu. Ya spekulasi ya. Hmm. Saya itu wah, ini format aja nih. Padahal driver-drivernya kalau nggak paham ya akan bermasalah juga. Hmm. Tuh. Kemarin Kalau itu saya itu malah justru kalau laptop memang ada pilihan ya. Saya itu kadang kadang kalau beli baru mikir biayanya, tapi saya juga hmm. kadang memberi second. Second dalam artian bukan sembarang second. Kalau saya second itu saya memilih mereknya Lenovo ThinkPad. Ya tidak mempromosikan Hmm. Lenovo ThinkPad atau Dell, Dell Latitude, Dell Hmm. Precision karena itu memang sistem menurut saya itu bukan barang rusak, itu barang di perusahaan di luar seperti Jepang ataupun Amerika. Mereka menggunakan dalam satu laptop itu jenisnya sama semua. Tetapi dalam waktu beberapa tahun, misalnya 3 tahun harus ganti laptop, itu dihitung barang second. Jadi itu dilempar ke produsen Indonesia, Hmm. Tokopedia atau Shopee atau itu ya, itu dijual ulang. Jadi memang itu bukan barang rusak, tetapi memang memang di sini menjadi harga second. Wong dulu itu ada harganya yang 20 jutaan barunya, Hmm. tapi bisa menjadi 3 jutaan saja. Tapi ya memang Hmm. membelinya menurut saya ya harus sesuai ratingnya. Ratingnya itu ya Hmm. bagus, 5 ya, kemudian tidak ada masalah gitu. Itu kalau saya sih ya itu. Jadi memang monggo mau baru ataupun mau second itu bisa menjadi opsi. Oke sih Pak. Kalau di tempat kita, Nah, jujur Pak, saya nggak pakai laptop pribadi Pak. Ini fasilitas dari sekolah. oh gitu, J, J, J. Iya, Nah, dari sekolah. Hmm. ya harapannya ya karena kita ya sama-sama guru ya difasilitasi. Ini pun saya Iya. juga Hmm. juga apa pakai fasilitas sekolah. Tadi saya mendukung kalau memang kendalanya harus harus ke tempat servis ya, semoga segera bisa direalisasikan. Terus tanggung jawabnya apa nih? Istilahnya setelah misalnya sudah diserviskan atau Iya. beli RAM lagi nih, sudah diservis, semoga bisa membantu pekerjaan Anda nih, class point-nya lancar gitu ya harapannya ya. Iya, harapannya itu Pak. Jadi nanti semoga aja minggu depan bisa apa ya, masuk ke tempat servis. Kemudian setelah itu bisa berjalan dengan lancar lah dengan adanya penambahan SSD sementara ini.
untuk mengantisipasi permasalahan yang saya hadapi ini ya saya meminimalkan dulu untuk menggunakan aplikasi tersebut ketika tidak digunakan gitu. Baik Bu, terima kasih. Mm-mm. Terus kira-kira harapan apa? Refleksinya apa dari perbincangan ini ya? Mungkin Eh, kira-kira apa Bu? saya mendapatkan ini sih Pak, menemukan solusi. Apa tadi yang kemarin masih bingung ini gimana, apakah harus dimasukkan tempat servis sekarang, atau mendukung gitu. Dan hari ini saya menemukan untuk solusi sementara waktunya, jadi dengan tidak menggunakan aplikasi tersebut, begitu. Dan menambah ya pengetahuan terkait apa ya di laptop tadi. Baik, terima kasih Bu. Semoga lancar. Saya juga sebagai Amin. teman ya, semoga juga sama-sama kita saling berusaha untuk sekolah kita, terutama untuk anak didik kita. Nanti kita akan bertemu lagi kira-kira ya setelah laptopnya diperbaiki atau di-upgrade begitu. Oke, siap. Hasilnya seperti apa, harapannya ya pelatihannya. Nah, begitu ya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Penny.